Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Manaf dengan NIM 20.144 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource. Apa aja fungsi dari sumber daya manusia itu? Yang pertama ada staffing atau employment. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Yang kedua ada performance evaluation. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Selanjutnya ada compensation. Mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Selanjutnya ada training and development. Training and development biasanya mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selanjutnya ada employee relation. Employee relation di sini berupaya untuk membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Selanjutnya ada personal research. Personal research biasanya berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada safety and health. Gunanya untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya tahapan evolusi kerja HR. Ini di dalam buku HR from Outside In, evolusi kerja HR disebut dengan gelombang. Gelombang pertama berfokus pada pekerjaan administratif, personel SDM seperti syarat dan ketentuan kerja, penyampaian layanan SDM, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada gelombang kedua. Gelombang kedua berfokus pada desain bidang praktik SDM yang inovatif seperti kompensasi, pembelajaran, komunikasi, dan sumber daya. Para profesional HR di bidang praktik ini mulai berinteraksi dan berbagi satu sama lain untuk membangun pendekatan yang konsisten dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, gelombang ketiga. Selama 15-20 tahun terakhir, telah berfokus pada integrasi strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Sumber daya manusia secara tepat mulai melirik strategi bisnis untuk menemukan apa prioritas SDM untuk dikerjakan dan cara terbaik menggunakan sumber daya. Dan selanjutnya ada gelombang keempat. Gelombang keempat, SDM terus menjadi mitra bisnis, tapi juga menjadi praktik kompetitif untuk merespon kondisi bisnis eksternal. HR melihat di luar organisasi mereka kepada pelanggan, investor,
dan komunitas untuk melakukan kesuksesan dalam bentuk pangsa pelangganan, kepercayaan investor, dan reputasi komunitas. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia mencakup kepemimpinan dalam fasilitasi area proses siklus hidup utama berikut ini. Yang pertama, kepatuhan sumber daya manusia. Yang kedua, seleksi, rekrutan, dan orientasi karyawan. Yang ketiga, manajemen kinerja. Yang keempat, imbalan dan tunjangan kompensasi. Yang kelima, pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah bidang yang kompleks, seringkali sulit, karena sifat dari area fokus utama adalah manusia. Dalam bekerja dengan orang-orang, kita mulai memahami baik dorongan yang diekspresikan maupun yang tersembunyi, niat dan emosi yang menambah kompleksitas dan konteks tambahan pada proses dan tugas yang kami tetapkan. Kami juga mulai memahami bahwa organisasi adalah sekelompok individu, dan sumber daya manusia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ada filosofi, struktur, dan proses untuk membimbing, mengajar, dan memotivasi karyawan, individu, untuk bekerja sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.